Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang dicintai Tuhan, salam jumpa, shalom, berkah dalam. Mari pada kesempatan ini kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini, hari Senin tanggal 6 Juni tahun 2022, Pesta Peringatan Santa Maria Bunda Gereja. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, peringatan Santa Maria Bunda Gereja dilaksanakan pada hari Senin setelah Pentakosta, terkait dengan peranan Maria yang selalu hadir menyertai murid-murid Yesus yang berhimpun di dalam doa bersama. Ya, sebagaimana kita ketahui, setelah Yesus bangkit, para murid mulai berkumpul lagi dan mereka mengadakan doa bersama di ruangan atas. Ketika Yesus bergantung di salib, beberapa saat sebelum wafat, ia melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, sebagaimana tadi kita bacakan. Dan berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan sejak saat itu, murid itu, ya Santo Yohanes, menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Ya, kita ketahui bahwa pesan ini adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus sebelum wafatnya, dan itu berarti bahwa ya pastilah sabda ini mempunyai arti yang penting untuk kita semua, merupakan pengajaran yang penting. Gereja Katolik selalu memahami ucapan tersebut sebagai kehendak Yesus yang mempercayakan ibunya kepada kita semua, para muridnya, yang diwakili oleh Santo Yohanes. Lewat kabar gembira dari malaikat Gabriel, ya kita semua tahu, Tuhan telah memilih Maria sebagai Bunda Allah. Sebab Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah. Itulah sebabnya di dalam kitab suci, Maria disebut sebagai Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja. Karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggota tubuhnya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Ya, kita diingatkan kita adalah tubuh Kristus, ya. Tuhan Yesus adalah sang kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Jadi kita selalu dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Ya, maka dari itu, ya, ketika Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah, maka sekaligus Maria adalah Bunda Gereja. Ya, karena Kristus juga berada bersama-sama kita di dalam gereja. Paus Fransiskus ketika menyebut gelar Maria sebagai Bunda Gereja berharap agar bertumbuhlah rasa keibuan di dalam
ya gereja kita, terutama dalam diri para pastor, di dalam diri para biarawan-biarawati, dan di dalam diri kita seluruh umat. Ya, semangat keibuan ya. Barangkali kita dapat beberapa sifat kelembutan, ada perhatian, kepedulian terhadap situasi umat. Dan juga ada ketaatan ya di hadapan Allah. Semoga semangat keibuan ini juga semakin mendekatkan gereja kepada umat. Ya, pelayanan gereja lebih menyentuh. Ya, perhatian gereja kepada keadaan umat, situasi umat yang nyata juga semakin ya dapat diwujudkan di dalam karya pelayanan gereja. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengakhiri renungan kita ini dengan menghormati Bunda Maria sebagai Bunda kita semua dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda yang berbelas kasih, Engkau melahirkan penyelamat. Pelindung kami mohon restu agar selamat senantiasa berkat doamu di hadapan Yesus, Putramu yang tercinta. Kuatkanlah kami yang lemah dengan iman, harapan, dan kasih sejati, ya Maria Bunda kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda, cita-cita para putra-putri kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.